Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ilva Satria Sarumalaka, NIM 2020 6142. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat SAP. Nah, sebelumnya itu kita harus ketahui bahwa SAP sendiri itu bertujuan untuk menyampaikan materi atau satuan acara penyuluhan yang secara singkat, padat, dan jelas seperti itu. Sekarang kita akan masuk di aplikasi atau saya akan langsung apa share screen seperti apa atau bagaimana cara membuat SAP-nya. Oke, sini kita masuk di Word. Nah, nah, sebelum kita masuk di apa untuk penjelasannya, untuk langkah awal membuat SAP, yaitu kita harus temukan permasalahan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat atau yang kita teliti seperti itu, atau kita ingin penyuluhan. Yang pertama itu adalah permasalahannya. Setelah ditemukan permasalahannya itu, yang kedua adalah uh, sasarannya. Sasarannya itu siapa? Seperti itu. Setelah ditemukan sasarannya ke siapa, uh, selanjutnya kita akan masuk ke metode yang digunakan dalam untuk penyuluhan. Metode yang digunakan. Setelah metode, kita akan membutuhkan juga media yang digunakan. Medianya apa? Seperti menggunakan LCD atau leaflet dan lain-lainnya. Setelah media, waktu dan tempatnya itu kapan dan di mana. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan waktu atau setelah kita menemukan permasalahannya dan sudah kita tentukan topiknya dan sasarannya, baru kita masuk di pemaparan atau pemaparan materi. Nah, coba kita buat di sini. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya kita yang langkah pertama itu harus menemukan topik. Kita coba aja dulu topik, nah, topik atau permasalahan. Oke, permasalahannya, permasalahannya. Contoh, saya coba ambil diare, diare. Sekarang kita masuk, kan kita sudah temukan permasalahannya. Selanjutnya kita akan menentukan topiknya, sasarannya, sasaran. Contoh kita ambil sasarannya, hmm, remaja. Remaja. Setelah kita menentukan sasarannya, setelah kita menemukan sasarannya, kita akan masuk di metode yang digunakan. Setelah itu,
Metode yang digunakan yaitu uh, setelah kita tentukan metode, kita masuk di media dan alat. Media yang digunakannya. Media dan alat. Media dan alat. Media dan alat contoh di sini kita menggunakan alatnya ke LCD, terus menggunakan juga leaflet. Setelah kita menentukan menggunakan media dan alatnya, kita masuk di waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat. Sini kita coba waktu dan tempatnya, contohnya di Asrama Putra. Asrama Perawatan PT. Setelah itu baru kita masuk di pemaparan materinya atau pemaparan materi uh, s- atau selama acara penyuluhan berlangsung. Nah, sini kita akan masuk atau pakai uh, tabel insert 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 tabel, kita berikan nomor kegiatannya, kegiatan penyuluhan, kegiatan dari pesertanya, waktunya. Oke, sini nomor, di sini kita taruh kegiatan penyuluh, kegiatan penyuluh atau yang menyampaikan materi. Nah, di sini kita taruh kegiatan kegiatan dari peserta selama acara penyuluhan itu berlangsung. Sini waktunya itu berapa waktu. Jadi baik, di sini setelah kita paparkan seperti ini, nah kita akan masuk pada kegiatan penyuluh yang pertama. Nah, di sini kita akan masuk di kegiatan yang pertama atau langkah awal itu dalam penyuluhan itu pembukaan. Pembukaan yaitu dengan mengucapkan salam, mengucapkan salam dan uh, memperkenalkan diri, memperkenalkan diri, mengenalkan diri, diri serta membuka, mengucapkan salam, mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan menyampaikan.
tujuan. Setelah itu baru menyampaikan kontrak waktu, melakukan kontrak waktu. Nah, menyampaikan kontrak waktu berapa yang dibutuhkan selama penyuluhan yang disepakati antara penyuluh dan juga peserta. Setelah itu, nah di sini akan ada respon dari peserta. Respon dari peserta, respon dari peserta, respon dari peserta. Jadi uh, contohnya di sini saat pembukaan, saat kita mengucapkan salam, pasti peserta akan menjawab juga, menjawab salam, contohnya menjawab salam, dan kan di sini kan menyampaikan kontrak waktu. Nah, dan menyetujui, menyepakati atau menyetujui kontrak waktu, kontrak waktu. Nah, di sini, oh ya lupa tadi ya. Di sini waktunya itu coba waktu penyuluhan sebenarnya, waktu penyuluhan yang dibutuhkan itu berapa? Di sini sebenarnya harus ada waktu yang dibutuhkan atau waktu penyuluhannya. Di sini berapa menit ya? Contohnya 45 menit. Oke, di sini jadi kita, nah setelah di sini adalah target waktu penyuluhannya. Jadi di sini harus benar-benar uh, jalan sesuai dengan waktu atau uh, sesuai dengan yang sudah disepakati atau yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi biar tidak lama-lama, sepakati di sini. Di sini contoh saya taruhkan di sini terbagi 5 menit. Nah, setelah kegiatan pertama dilakukan, kegiatan kedua baru masuk. Kegiatan kedua yaitu pelaksanaannya atau langsung pada pemateri. Itu, nah di sini langkah awal yang dilakukan di tahap pelaksanaan itu yaitu uh, menggali pengetahuan dari peserta. Nah, di sini kan kita mau melakukan penyuluhan, jadi kita harus menggali pengetahuan peserta, pengetahuan peserta, peserta. Nah, menggali pengetahuan itu tentang kan tadi di sini saya angkat tentang diare. Nah, di sini kita menggali pengetahuan peserta tentang diare. Diare. Setelah kita menggali pengetahuan peserta yang kedua, yaitu kita memberikan komentar atau apresiasi yang positif, memberikan komentar yang positif, positif terhadap peserta, peserta atas jawabannya atau telah menjawab sesuai dengan pengetahuannya seperti itu. Nah, yang kedua, nah kan di sini kan sudah memberikan
memberikan komentar yang positif pada peserta. Setelah itu kita langsung masuk menjelaskan, maksudnya menjelaskan yang baik, yang secara detailnya, yang sesuai dengan yang sudah materi disiapkan. Nah, di sini adalah menjelaskan, menjelaskan materi, materi tentang di sini saya angkat tentang diare, diare contohnya. Nah, kita setelah memberikan komentar positif dari jawaban tadi, jawaban peserta, kita akan menjelaskan secara detailnya, begitu, secara detailnya tentang diare. Itu setelah menjelaskannya, kita akan mengobservasi, observasi dari klien, maksudnya responnya seperti apa, observasi respon, respon peserta, bukan peserta, peserta, peserta. Nah, setelah itu kita akan memberikan kesempatan kepada memberikan kesempatan 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 untuk bertanya. Yang kita berikan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Bertanya tentang materi yang disampaikan oleh pemateri. Nah, di sini kan di sini kegiatan pesertanya itu ya di sini kan mendengarkan atau menjawab, menjawab. Ini bisa juga memberikan ah, mendengarkan kan dan memberikan dan bertanya. Bertanya. Di sini mungkin kita taruh waktu 30 menit. 30 menit. 30 menit. Oke. Sekarang kita akan masuk kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga itu penutup. Nah, penutup tersendiri itu setelah kita melakukan penyuluhan, setelah kita menyampaikan materinya, penutup kita akan mengevaluasi atau evaluasi evaluasi materi yang materi yang diberikan. Kita akan mengevaluasi uh, materi yang kita sudah sampaikan dengan cara bertanya jawab. Kita menanyakan ke peserta, menjawab peserta. Nah, itu adalah bagian dari mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, kita akan memberikan saran, memberikan saran, memberikan saran kepada peserta acara atau tips-tips untuk mengatasi semua permasalahan tentang diare seperti itu. Nah, setelah kita memberikan saran, kita akan mengakhiri uh, penyuluhan, mengakhiri atau menutup acara penyuluhan, menutup acara penyuluhan dan mengucapkan selamat atau salam, mengucapkan selamat, mengucapkan salam. Di sini kita taruh uh, bertanya, menjawab, dan
menjawab salam. Atau di sini kita bisa tambahkan kan kita akan memberikan saran, mendengarkan saran. Di sini kita taruh 10 menit. Nah, seperti ini kegiatan uh, acara penyuluhan. Nah, setelah dilakukan, uh, setelah dipaparkan seperti ini, kita akan masuk di materi. Nah, materi tersendiri itu, contohnya di sini, nah, ini materi, materi, materi penyuluhan. Sini materi penyuluhannya. Nah, kita yang pertama di sini kita bisa tulis dulu pokok pembahasannya, pokok pembahasannya atau materi apa yang kita angkat, pokok pembahasan. Sini kan tadi saya angkat tentang diare. Kita setelah kita menentukan pokoknya sasarannya. Sasarannya siapa tadi? Ya, oke. Ini sekarang kita akan masuk pokok pembahasan sasaran. Sekarang hari dan tanggal pelaksananya. Oh, tanggal hari ini 22. Oh, Senin 22 Mei 2023. Oke. Setelah kita menentukan tempatnya, jamnya juga kita akan tentukan jamnya. Jamnya contoh dari jam 9, jam 9, 9, 9, 00, sampai jam 10, 10. Tetap jam 10. Kosong. Nah, setelah kita tentukan jamnya, tempatnya juga kita akan menentukan tempatnya. Tempat tadi kan asrama putra. Asrama putra. Setelah kita tentukan tempatnya, kita akan tentukan juga waktu penyuluhannya. Berarti kan kita bagi 45. Nah, 45. Di sini kita taruh 45. Baik. Nah, kita akan masuk pada materinya. Nah, mungkin di sini kita akan saya jelaskan materi atau apa atau topik yang kita ambil. Mungkin yang pertama kita akan mengambil dari kita lihat dari latar belakangnya. Contoh kita latar belakang. Setelah kita memaparkan latar belakangnya seperti apa, kita akan masuk pada pengertiannya. Habis itu kita pengertian atau definisi ya. Pengertian atau definisinya sama. Nah, tanda dan gejala.
gejala dan penyakitnya, terus pencegahannya, pencegahan, dan kita akan masuk pada kesimpulannya. Nah, mungkin di sini untuk materinya, mohon maaf saya kurang hafal atau mengetahuinya secara detailnya. Mungkin saya hanya memberikan atau menyampaikan beberapa poin-poin yang mungkin yang lebih yang penting dalam sebuah materi. Nah, setelah kita menyampaikan semuanya, mungkin seperti ini uh, satuan acara penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kita akan keluar dari share screen. Nah, sekian dari materi bagaimana cara membuat uh, SAP atau satuan acara penyuluhan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.